Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Terapan, Bapak Dr. Amir Ruhud dari Munte ST Mkom. Dan yang saya banggakan teman-teman kelas PTIKC 2021. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Tony Asma, saya sendiri, dan Aisyah Putri Siregar akan menyampaikan materi kami tentang determinan, di mana pemateri 1 oleh saya sendiri dan pemateri kedua yaitu Aisyah Putri Siregar. Langsung saja ke materinya. Determinan, produk hasil kali bertanda dari unsur-unsur matriks sedemikian hingga berasal dari baris dan kolom yang berbeda, kemudian hasilnya dijumlahkan seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, satu fungsi determinan. Definisi suatu permutasi dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3 sampai dengan n adalah penyusunan bilangan-bilangan tersebut dengan urutan tanpa pengulangan. Contoh, permutasi dari 1, 2, 3 adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Secara umum, bilangan-bilangan pada 1, 2 sampai dengan n akan mempunyai n. Permutasi. Sub bahasan determinan 1, menghitung determinan dengan perkalian elementer. 2, menghitung determinan dengan operasi baris elementer. 3, sifat-sifat determinan suatu matriks. Keempat, menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. 5, penyelesaian SPL dengan aturan Cramer. 3, sifat-sifat fungsi determinan. Pada bagian berikut ini akan dibahas beberapa sifat determinan sebagai lanjutan dari ke-6 sifat determinan yang telah diberikan pada bagian sebelumnya. Teorema 1. Bila A adalah matriks yang berukuran n kali n, maka det A sama dengan det A. Contohnya pada gambar. Selanjutnya, teorema 2. Misalkan A pangkat 1 dan A pangkat 2 adalah matriks yang berukuran n kali n yang berbeda di dalam sebuah baris kolom saja. Katakanlah baris kolom B dan baris kolom B adalah A pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen yang bersesuaian di dalam baris kolom B dari matriks A dan matriks A pangkat 1. Jika A dan B adalah matriks bujur sangka dengan ukuran n kali n, maka det AB sama dengan det A tambah det B. Contoh pada gambar. Selanjutnya, teorema keempat. Sebuah matriks A yang berukuran n kali n merupakan matriks invertible jika dan hanya jika det A. Teorema kelima. Jika A merupakan matriks invertible, maka det A negatif 1 sama dengan 1 per det A. Teorema ke-6. Diberikan E adalah matriks elementer yang berukuran n kali n. Jika E dihasilkan dari pertukaran dua baris in, maka det E sama dengan negatif 1. B. Jika E dihasilkan dari mengalihkan satu baris in dengan konstanta K, maka det E sama dengan K. C. Jika E dihasilkan dari penambahan K kali baris kepada baris yang lain dari in, maka det E sama dengan 1. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh saudari Aisyah Putri Siregar. Sebelumnya, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya di sini Aisyah Putri Siregar sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Langsung saja. 3. Menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Nilai determinan suatu matriks dapat juga dihitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor sebelum kita menghitung determinan suatu matriks. Namun, sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu beberapa definisi dan istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep perhitungan tersebut. Definisi 1. Bila A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka minor elemen Aij atau disimbolkan dengan Mij didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang ada setelah baris ke I dan kolom ke J, dicoret dari A. Nilai buka kurung min 1 tutup kurung I ditambah J ditus sebagai Cij dan dinamakan kofaktor elemen Aij. Jadi Cij sama dengan min 1 tutup kurung I ditambah J Mij. Contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut.
Definisi 2 atau matriks kofaktor. Jika A adalah sembarang matriks N kali N dan CIK adalah kofaktor dari AIJ, maka matriks dengan bentuk bisa dilihat seperti gambar berikut. Dinamakan matriks kofaktor dari matriks A. Reduksi baris, determinan sebuah matriks dapat dihitung dengan mereduksi baris menggunakan operasi baris elementer sehingga matriks berada pada bentuk eselon baris. Definisi 3. Matriks adjoint A disimbolkan dengan AJD atau A adalah transpose dari matriks kofaktor. Determinan suatu matriks dapat dihitung dengan menggunakan operasi baris elementer yang telah diperkenalkan pada bab sebelumnya. Perhitungan determinan suatu matriks dapat dilakukan dengan mudah apabila kita mengenal sifat-sifat atau teorema yang berhubungan dengan determinan. Teorema-teorema yang berhubungan dengan determinan yang berhubungan dengan determinan adalah sebagai berikut. Teorema 1, apabila A adalah suatu matriks berukuran N kali N dan memuat sebuah baris atau kolom yang elemennya semua nol, maka determinan A sama dengan 0. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Teorema 2, apabila A adalah suatu matriks yang berukuran N kali N dan terdapat dua baris atau kolom yang sama, maka determinan A sama dengan 0. Teorema 3, jika A adalah matriks segitiga atau atas sampai bawah yang berukuran N kali N, maka determinan A adalah hasil dari perkalian elemen-elemen diagonal utama, yaitu determinan A. Teorema 4, apabila A adalah matriks sebagai hasil matriks A yang sebuah baris atau kolom kecuali kalian dengan konstanta K, maka determinan A pangkat 1 sama dengan K determinan A. Kesimpulan, determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar. Determinan memiliki penyelesaian, yaitu himpunan angka yang akan memenuhi suatu determinan matriks. Ada beberapa macam penyelesaian determinan, diantaranya dengan ekspansi kofaktor, adjoint, matriks, segitiga, metode Cramer, dan metode-metode lainnya. Dan yang paling sering digunakan yaitu ekspansi kofaktor. Cukup sekian presentasi dari materi kelompok kami, yaitu sebagai pembanding. Jika ada kesalahan pengucapan ataupun kata dari kami mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.